Ketua Grup Sihai Yang Sihai. Ketua Kamar Dagang Naga Harimau Dong Fang Hu. Many ambit Tuan Su Kelur dari Penjara bersama semua orang. Terima kasih atas perhatiannya, semuanya. Mari kita pindah. Ibu. Su Ping-an, ini adalah perjanjian ceraimu dengan King Yu, tanda tangani. Bagaimana, Su Ping-an? Kamu baru keluar dari penjara, hadiah dari aku dan ibu cukup besar kan? Hahaha. Ibu, Xiao Bei. Kalian bercanda denganku? Sejak kamu masuk ke rumah ini, siapa yang pernah bercanda denganmu? Tanda tangani. 3 tahun lalu, dia bertengkar karena cemburu buta, menyebabkan orang lain cacat. Ibu, kamu bilang asalkan aku. Kamu jangan cabut. Dalam pernikahanku dengan King Yu, aku menggantikannya di penjara selama 3 tahun, baru saja keluar. Mendapatkan ini. Apa sikapmu ini? Tidak tahu diri. Aku beritahu kamu, Zhu Ping-en. Kamu tidak bisa sembarangan bicara. Jelas-jelas kamu mabuk, berebut wanita penghibur dengan orang lain. Dan memukuli orang sampai cacat, sekarang kamu bilang menggantikan kesalahanku? Tidak tahu malu. Memutarbalikan fakta, baiklah. Aku ingin bicara dengan King Yu. Baik, aku akan jujur memberitahumu. Perjanjian cerai ini disiapkan oleh kakakku, K. Kalau kamu tidak keluar, dia tidak akan mau menandatanganinya. Istri. Ini bukan tanda tanganmu, kan? Apa yang ingin kamu katakan padaku? Aku hanya ingin tahu, apakah ini tanda tanganmu? Ini tanda tanganku. 3 tahun lalu. Xiao Bei memukuli orang sampai terluka, aku tanpa ragu. Mengambil alih kesalahannya, sudah 3 tahun. Tidak, Kak. Dengar, dia masih bilang menggantikan kesalahanku. King Yu, pria yang bahkan tidak berani mengakui kesalahan. Lupakan saja dia, dulu dia tidak punya uang sepeser pun. Mesak ke keluarga kita, hari ini juga jangan harap membawa uang sepeser pun dari keluarga kita. Biarkan dia selesai bicara. Di penjara, seorang tua legendaris menerimaku sebagai murid. Mengajarkanku berbagai kemampuan, aku bisa mengubahmu menjadi wanita seperti Jian Tianhong. Kamu tahu siapa legenda tua itu? Itu adalah sosok yang diakui seluruh dunia. Semua orang melihatnya. Semua orang yang berkuasa dan berpengaruh di hadapan beliau. Semua gemetar ketakutan. Mau cari murid beliau? Mimpi kali kamu. Bahkan wanita seperti Jiang Qianhong. Bikin ngakak banget. Sayang, percayalah padaku. Aku sangat kecewa. Tanda tangan saja. Berdasarkan apa? Hu Shuo, putra direktur grup Jinding. Rela masuk ke perusahaan kakakku hanya untuk mendekatinya. Kamu si sampah yang cuma bisa membual, berdasarkan apa? Katakan ini tidak benar, katakan padaku. Hushuo tidak ada di perusahaan, katakan padaku. Hushuo memang datang ke perusahaan. Sudah putus asa kan? Tanda tangan saja. Menantuku yang baik, Hu Shuo sangat hebat. Lebih baik jangan bicara soal pembagian harta, kalau tidak akan kemasakan penjara lagi 10 tahun. Setelah tanda tangan, aku kasih 1 juta dan 1 rumah. Kita bereskan. King Yu, Kakak, 1 juta dan 1 rumah, banyak banget ya. Tapi apakah perasaan bisa diukur dengan uang? Bereskan? Su Ping-an, kamu masih kurang puas? Aku tidak mau sepeser pun. Aku anak yatim, di usia 8 tahun. Hampir mati kelaparan di sampah tumpukan, ibuku yang menemukanku. Membesarkanku. Saat dia sakit parah, kamulah yang membayar. Biaya operasi mahal dan merawatnya dengan telaten. Saat dia pergi, tidak ada penyesalan. Aku menikah masuk ke keluargamu. Menggantikan Xiao Bei di penjara 3 tahun. Bereskan. King Yu, dia sedang mencoba mendapat simpatimu. Jangan enter dulu. Kakak, dia sangat mengerti kamu. Bilang tidak mau sepeser pun, menurutku. Dia mau lebih banyak, tunggu saja. Dia pasti tidak akan tanda tangan. Aku memang ingin satu hal. Dengar baik-baik. Jangan setuju. 1 juta dan rumah. Masih kurang? Aku ingin foto almarhum ibuku. Dia begitu mudah menandatangani. Xiao Bei, lihat apakah ada masalah. Bu, dia benar-benar sangat mengerti kakakku, bilang mau ambil foto almarhum. Dia pasti akan mengambil 1 juta dan hal yang lebih penting dari rumah. Tenang saja, Bu. Aku tidak akan membiarkan dia berhasil. Tanggal 1 bulan depan. Kita bercerai saja. Tanggal 1 bulan depan, hari pernikahan kita. Kamu pilih hari ini. Baik. Xiao Bei, jujur saja, 3 tahun lalu. Sebenarnya kamu yang memukul, atau Su Ping-an yang memukul? Kak, kamu masih meragukan aku? Ya sudah, aku sudah terbiasa. Orang yang dipukul.
Video yang direkam hari itu, dia sendiri bilang, Su Ping-en yang beraksi. Kamu sudah menontonnya berkali-kali. Iya, Kak. Kamu tidak lihat, hari itu dia peluk kiri kanan. Hei. Waduh, luar biasa. Pakai uangmu, main dengan wanita lain. Ini manusia apa, Kak? Bodoh sekali kamu. Kamu masih nangis karena dia. Waduh, kamu benar-benar jadi. Aku mau menyelesaikan proposal. Bisakah menjadi mitra Wang Ziqianhong? Kali ini sangat penting. Jangan ada yang ganggu aku. Dan, Bu, Hushuo bukan calon menantumu. Kalau begitu, jangan bilang lagi. Tidak ada supingan. Hushuo akan jadi menantu yang baik. Bukannya wajar? Masih tidak boleh bilang. Benar. Bu, kita kejar Su Ping-an. Ambil kembali yang dia ambil. Iya, iya. Kakakmu terlalu lembut, pasti kasih dia. Kartu bank dengan saldo besar. Cepat kejar, jangan sampai dia jauh. Tenang, Bu. Dia tidak bisa lari selamanya. Bu. Dulu hanya ada kamu. Sekarang juga hanya kamu. Kak Pingen, kita bertemu lagi. Bos Jiang. Terakhir kita bertemu, ada pagar besi di antara kita. Hari ini, tidak ada apa-apa di antara kita. Aku tahu kamu keluar hari ini, aku sengaja menjemputmu. Bos Jiang baik sekali. Kamu sudah keluar, lalu guru di dalam ngapain? Nama guru terlalu terkenal. Dia di dalam cari ketenangan. Masak akal juga. Lagi pula, legenda tua terlalu legendaris. Satu-satunya di dunia. Maaf, Bos Jiang. Bawa aku ke jalan kebahagiaan. Kalau kamu gak punya tempat tinggal, aku bisa aturkan. Jalan kebahagiaan itu rumahku. Aku dan kakek diselamatkan oleh orang legenda. Kamu satu-satunya murid orang legenda. Jadi nggak usah sungkan sama aku. Kalau kamu butuh semua aset Wan Ziqianhong, bisa kuberikan, termasuk aku. Juga bisa jadi milikmu. Ibu, kalian ini, Keluarkan. keluarkan apa? Pura-pura banget sih. Kamu pura-pura sama siapa? Siapa yang nggak kenal siapa? Pas ambil foto almarhum, bagi-bagi harta sama kakakku. Iya kan? Bilang nggak mau sepeser pun, ternyata ngincar yang lebih besar. Aku cuma ambil foto ibuku. Ibu. Surat cerai sudah ditandatangani, nggak perlu kayak gini kan? Siapa yang kau panggil ibu? Siapa ibumu? Anak haram. Di foto itu ibumu sudah mati, kamu mau panggil aku mati juga? Ebio. Nggak ada. Nggak mungkin. Aku cuma ambil foto ibuku. Aduh. Disembunyikan di bingkai foto, iya kan? Nggak ada di bingkai, disembunyikan di foto, robek fotonya. Perlihatkan padaku. Kamu cari mati. Aku gebukin kamu. Siapa yang kau bilang cari mati? Anak haram. Aku sobek mulutmu. Ibu, aku berdarah. Aku lawan kamu. Aku bunuh kalian berdua. Kak, aku mau mati. Aku berdarah. Kak tolongin aku, Kak. Su Ping-an yang mukul, lihat mantan suamimu. Xiao Bei dipukul, aku juga kena. Nggak mungkin. Kalian kok bisa ke jalan kebahagiaan? Dia juga bawa kayu mau bunuh aku, dia ada di sana. Tanya dia sendiri deh. Ibu, cepat antar Xiao Bei ke rumah sakit. Urusannya serahkan padaku. Waduh, Apa kamu memukul ibu dan Xiao Bei? iya, aku pukul. Su Ping-an, aku sangat kecewa padamu. Meng Meng, katakan. Kenapa orang bisa berubah sebesar ini ya? Di penjara itu isinya orang-orang apa saja, direndam dalam kubangan besar selama 3 tahun. Kalau tidak jadi jahat, itu baru tidak normal. Hari ini dia bisa memukul Bibi dan Xiao Bei, besok dia bisa memukulmu. Orang kasar sepertimu, lebih baik menjauh saja. Kita. Sudah selesai. Baguslah sudah selesai. Kalau menurutku, Hushuo lah yang cocok untukmu. Pangeran berkuda putih, Hushuo membawakanmu. Klien besar grup Jinding, katanya lokasi kantor. Ditempatkan di dekat perusahaanmu untuk kerjasama yang lebih baik. Kalau menurutku, bukan supaya bisa melihatmu setiap hari. Meng Meng, aku dan Hushuo. Hanya hubungan kerja sama saja. Iya, betul, betul. Hubungan kerjasama, aku mengerti. Sudahlah, jangan sedih karena seorang pria jahat. Yang lalu biarlah berlalu, sekarang aku hanya ingin menjadi mitra kerja Wan Ziqianhong. Ping-an, King Yu adalah gadis yang baik. Kamu harus menghargainya. Apapun yang terjadi di antara kalian nanti.
Kinyu tidak mengusirmu dari rumah, kamu tidak boleh pergi. Kinyu tidak memecatmu. Kamu harus membantunya di perusahaannya. Kamu adalah Suping An. Masih berani datang ke perusahaan? Ternyata seperti yang dikatakan Xiao Bei. Tidak berniat baik. Xingyu, lihat siapa yang datang. Ping An. Orang butuh muka, pohon butuh kulit, tidak punya muka dan kulit, apa artinya? Ibuku sebelum meninggal berpesan, hanya jika kau bilang memecatku. Aku baru boleh pergi. Bos Lin, berikan perintahmu. Wah. Tahu Kinyu baik hati. Menyebut ibumu yang sudah meninggal untuk dapat simpati. Hei, aku beritahu kamu. Jangan main licik dan tipu muslihat. 1 juta dan 1 rumah. Kamu mau aku berikan sekarang. Tidak akan ada yang lain. Aku bukan datang untuk minta uang, hanya kau bilang saja, pecat. Aku langsung pergi. Tidak akan pernah kembali lagi. Kamu bisa pergi. Sakit sekali, Kinyu lihat, orang Khazar. Xingyu, aku datang untuk bicara hal penting. Layar Kinja pergi dulu. Kamu mau 1 kalimat dariku, ya? Ya, Baiklah. Kamu bisa pergi. Karena kamu tidak mau rumah dan uang. Tinggallah di perusahaan. Kamu gila. Xingyu, perusahaan tidak perlu memelihara orang yang tidak berguna. Setidaknya dia tidak mengambil rumah senilai 1 juta. Bayar gajinya setiap bulan, anggap saja itu. Upah untuk menandatangani perceraian. Oh, tidak mau uang dan rumah, ternyata mengincar pekerjaan tetap. Selamat. Kamu berhasil. Meski aku bukan anggota perusahaan, tapi semua orang di sini. Banyak yang bicara jika dia dapat gaji tanpa kerja. aku tidak akan dapat gaji tanpa kerja. Hushuo bisa menghubungkan Kinyu dengan Wan Ziqian Hong. Kamu bisa apa? Wan Ziqian Hong milik Jiang Qian Hong. Benar, Wan Ziqian Hong milik Zhang Qian Hong. Tidak bisa berkata-kata lagi, kan? Kamu pergi dulu. Jika ingin bekerja sama dengan Jiang Qian Hong, aku bisa membantu. Zhang Qian Hong dari Wan Ziqian Hong. Sedikit sekali orang di kota ini yang pernah melihatnya. Hushuo menghabiskan banyak uang dan tenaga untuk dapatkan data ini, tapi ini saja. Bahkan foto Jiang Qian Hong tidak ada. Kamu punya uang atau kenalan? Kurasa kamu cuma bisa omong doang. Dengan omonganku, Jiang Qian Hong sendiri akan datang. Segala kerjaan bisa dibicarakan. Pualanmu keterlaluan, sampai ke langit. Pergi, kembali ke posisimu. Kinyu tidak perlu merasa malu. Kamu menahannya di perusahaan demi gengsi. Dia akan berusaha keras untuk menunjukkan diri. Omong kosong. Bisa dimengerti. Qingyu, lihai. Hushuo Beikadi Membelania, Jamal Lisik. Menchbak Hushuo. Orang macam apa ini? Suping An, kamu keterlaluan. Qingyu, orang seperti ini. Tidak dipecat, mau disimpan sampai tahun baru? Hushuo, kamu baik-baik saja? Sudahlah. Tidak perlu berdebat dengan orang yang tidak tahu malu. Oh ya, aku sudah mengumpulkan. Arsep Jiang Qian Hong. Susah payah mengumpulkannya, pasti berguna untukmu. Memang berguna untukku. Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu. Qingyu. Lihat, Hushuo orangnya besar hati. Dia sangat perhatian padamu, dan tidak mengharapkan balasan. Laki baik seperti ini sulit dicari di dunia. Apalagi yang kamu ragukan. Dan, kita harus berterima kasih. Di dalam data ada kesukaan Jiang Qian Hong. Hanya dengan ketemu Jiang Qian Hong secara langsung, kerjasama dengan Wan Ziqian Hong akan lebih besar peluangnya. Harus benar-benar berterima kasih padamu. Jika benar-benar ingin berterima kasih, besok malam aku akan bawa sebotol anggur, kita rayakan bersama. Malam hari. Oh, sebenarnya, aku tidak ingin menjadi lampu latar. Tapi aku sangat suka anggur koleksi Hushuo. Benar-benar, aku sudah tidak sabar. Kalau begitu, kita putuskan dengan senang hati. Aduh, besok malam, aku bawa anggur ke kantor, di kantor. Meng-meng juga ada, kamu tidak perlu khawatir. Aku tidak bermaksud begitu. Putuskan besok malam saja. Bu, lihat dia memukulku, kakakku. Bagaimana dia menanganinya? Tunggu Jack kembali. Aku akan berbicara serius dengannya. Aku hanya menjatuhkan bingkai fotonya. Foto ini hancur. Bukan. Aku pikir kartu bank disembunyikan di dalam foto almarhumah itu.
Aku minta, dia tidak memberi, jadi aku menjatuhkannya. Tidak. Lalu kenapa dia memukulku? Bagaimana memukul orang itu salah. Qingyu, kamu tidak hanya tidak menuntut Suping An bertanggung jawab, kamu juga menahannya di perusahaan. Adikmu dan aku tidak setuju. Tidak peduli kamu setuju atau tidak, kuasa pukulannya kurang keras. Kamu masih kakakku tidak? Suping An adalah anak yatim. Foto itu satu-satunya kenang-kenangan terakhirnya untuk ibunya. Kamu malah. Dia tidak meminta rumah atau uang. Aku menahannya di perusahaan, itu karena kalian berdua. Setuju atau tidak, itu tidak penting. Kamu mau pergi kemana? Pergi minta maaf ke Suping An. Lepaskan aku. Lagi pula, aku tidak akan tinggal di sini lagi. Bos Jiang sendiri yang datang? Kamu harus menampungku nanti. Aku cuma mau lihat tempat tinggalku di masa depan. Tidak boleh? Bos Jiang bercanda ya? Oh ya, minuman ini, tolong antar ke guru itu. Bisa, urusan kecil. Taruh di mobil saja. Oke. Baiklah, Bos Jiang. Kalau tidak ada urusan, aku pulang dulu. Kapan kamu akan mengambil alih aku dan Wan Ziqian Hong? Kemarin ada nenek yang bicara soal perjodohan. Si wanita ini sangat suka dengan si pria, tapi begitu dengar prianya tinggal di sini, coba tebak. Kontaknya saja tidak diberikan. Siapa yang mau tinggal di sini? Aku suka. Aku tidak peduli. Kamu mengalihkan topik lagi. Kapan kamu benar-benar akan mengambil alih? Urusan mengambil alih terlalu berat. Tapi aku punya teman yang ingin bekerja sama denganmu. Suping An, sudah dapat pengganti ya? Kakak Jiang, aku ada urusan. Jadi, tolong minuman itu benar-benar diantarkan. Kalau tidak, guru itu akan mengganggu lagi nanti. Terima kasih. Supingen. Aku ingin memberitahumu. Aku benar-benar tidak peduli tinggal di mana. Aku juga tidak peduli kamu punya uang atau tidak. Milikku adalah milikmu. Aku pergi. Kemarin tanda tangan perjanjian cerai, hari ini kamu sudah cari. Bukan, ini dari Wan Ziqian. Jiang, Hanya cerai aku ya. aku cepat. Aku lebih cepat dari kamu. Aku masih di penjara. Kamu sudah bawa Hushuo ke perusahaan. Begitu aku keluar, kamu langsung memberiku hadiah perjanjian cerai. Aku dan Hushuo hanya hubungan kerja. Aku juga tidak percaya kamu. Apapun yang aku katakan, kamu tidak percaya. Kamu tidak pernah benar-benar mencintaiku. Kamu tahu tidak 3 tahun ini aku jalani bagaimana? Lalu di hatimu, aku ini apa? Hanya gejolak hormon? Atau nafsu? Cuma main-main aja. Pokoknya bukan cinta. Aku gak pernah cinta orang lain, cuma kamu satu-satunya. Aku cuma percaya apa yang aku lihat. Baru tahu hari ini, Xiao Bei rusak. Album foto ibu. Aku datang minta maaf ke ibu. Boleh aku nyalain dupa buat ibu? Silakan. Bos Hu. Uangnya udah dikeluarin, untungnya minimal 15%. Yang kemarin nggak bisa bayar, udah kita tangkap. Setelah dibujuk, baik-baik, mereka tanda tangan kontrak jual diri ke si Imut. Operasinya udah dijadwalin. Bagus kerjanya. Lanjutkan. Waduh Bos Hu. Jahat banget sih. Ini. Taruh di minuman Lin Qingyu. Cuma butuh setetes. Sekali teguk. Langsung tumbang. Engerti. Maksud Bos Hu. Malam ini, campurin ke minuman Lin Qingyu. Emangnya kamu dikasih tugas buat apa? Jadi lampu jalan? TAPI. Lin Qingyu ini. Sok suci banget, nganggep baikku kayak angin lalu. Udah gak sabar, malam ini harus beres. Bos Hu, bukan aku gak mau bantu. Aku kenal Lin Qingyu dari kuliah. Kita lebih dekat dari saudara kandung. Sudah, kalau beres ada hadiah. Justru karena kita dekat, jadi. Aku harus lebih maksimal ngejodohin Qingyu sama Bos Hu. Laki-laki baik kayak Bos Hu, kalau Qingyu lewatkan, rugi seumur hidup dia. Oh iya Bos Hu, dari kemarin malam, Qingyu nginep di hotel.
Lim Qingyu ini udah pesen kamar. Aduh Bos Hu, ngapain sih? Aku coba praktek dulu sama kamu. Bos Hu, ini di kantor. Soal pinjaman. Kerja bagus, hadiahnya 100.000. Kantor gak boleh? Kantor aja gak apa-apa. Bahkan di jalanan pun aku mau, bukan karena uang. Yang penting, aku takut Bos Hu sakit karena menahan diri. Aduh. Anda dulu manajer Departemen Pemasaran. Meskipun Anda sudah 3 tahun tidak menyentuh pasar, tapi Anda tidak bisa ditempatkan di sini, di tim kecil kedua ini. Aduh, Mulai sekarang Anda jadi ketua tim, semua pekerjaan besar kecil Anda yang atur. Manajer Su turun ke tim kedua, sayang bakatnya, ya kan? Tindakan Bos Lin kali ini kurang tepat ya. Anda dan Bos Lin apakah bertengkar? Pasangan muda bertengkar itu wajar. Bos Lin dan Suping An sudah bercerai. Jadi kalian berdua mulai sekarang jangan lagi menyemakan Bos Lin dengan Suping An. Dia adalah aib Bos Lin. Bercerai. Mereka bercerai. Bawa jadwal kerja hari ini ke Suping An. Hai. Kerjakan semua tugas ini sendirian, ya. lalu kalian berdua ngapain? Aku ajak mereka berdua survei pasar, ya. Anak muda, terputus dari masyarakat 3 tahun, banyak kerja sedikit bicara. Kalau tidak berusaha dan belajar, bisa-bisa tim kedua ini. Kamu juga tidak betah. Kalian berdua, ikut aku survei pasar. Ayo. Qingyu. Ayo kita doakan grup Qingyu bekerja sama dengan Wan Ziqianhong dengan baik. Belum ada kepastian sama sekali. Tapi setelah melihat data yang kamu beri, aku punya banyak ide. Terima kasih. Qingyu. Jangan cuma bilang terima kasih. Lihat Hushuo sudah minum. Pesanan belum datang, minum begini gampang mabuk. Untuk kebahagiaanmu, minum berapapun tidak akan mabuk. Oh ya, beberapa hari lagi ayahku ikut forum bisnis eksklusif. Kalau ketemu Jiang Qianhong, minta dia rekomendasikan kita. Terima kasih banyak. Qingyu. Kamu dengar, lihat lagi. Tahu siapa yang tulus padamu? Pria seperti Bos Hu. Di mana lagi bisa cari? Aku memang tidak pernah minum. Waduh, Hushuo sudah minum 2 gelas. Aku juga sudah minum duluan. Qingyu. Sudah. Sebesar apapun keributan, dia tidak akan bangun. Besok bangun, dia juga tidak akan ingat apa. Kamu keluar dulu. Aku akan bergerak-gerak dulu di kantor, tinggalkan obatnya. Ingat, tidak peduli sebesar apa keributan, jangan masuk. Qingyu. Suping An. Kamu mau apa? Apa yang kamu lakukan pada Qingyu? Apa hubungannya denganmu? Kamu sudah tanda tangan perjanjian cerai. Kalau kamu ngejar dia dengan normal dan dia menerimamu, aku setuju. Sudah diterima, besok akan disampaikan ke Qingyu. Sekarang kamu keluar.
Supingan, kecuali kamu bunuh aku hari ini. Kalau tidak, Lin Qingyu akan jadi mainanku. Ambil hapmu, rekam di samping, untukku. Aku akan memaafkanmu. Sungguh merepotkan. Ping An. Aku di sini. Maaf. Tidak apa-apa. Sedang mencari APA Supingan? Ayah. Supingan, dia sangat menjangkaukan. Ada apa dengan Suping? Kemarin malam kita kan sedang minum. Aku cuma pergi ke kamar mandi sebentar. Supingan memukul Hushuo. Kepalanya penuh darah, seperti ini. Hushuo masih harus mengantarmu ke hotel dulu. Lalu ke rumah sakit untuk diobati dan infus, sampai pagi baru pulang. Qingyu, kamu harus benar-benar berterima kasih pada Hushuo. Kalau bukan karena Hushuo yang mempertaruhkan nyawa, menghalangi, kemarin malam kamu mungkin akan diperkosa lagi oleh Supingan. Seserius itu? Benar-benar tidak perlu. Menjenguk Hushuo? Tidak perlu, Hushuo bilang. Kerjasamamu dengan Wan Ziqian Hong, awal paling sulit. Dia akan membantumu melewatinya dengan lancar, asal kepalamu tidak sakit lagi. Langsung ke perusahaan. Hushuo sangat perhatian. Bukan cuma perhatian. Demi kamu tidak diperkosa oleh Supingan. Bajingan itu, dia mempertaruhkan nyawa menghalangi. Lihat, sudah dipukul sampai begini masih memikirkan kamu dan perusahaan. Aku akan cari Suping An. Carry dia. Aku bahkan sudah menyiapkan dialognya. Dia pasti akan bilang, Hushuo yang memberimu obat, makanya kamu mabuk. Hushuo mau memperkosa kamu, makanya dia turun tangan. Bahkan dia bisa bilang dia yang mengantarmu ke hotel. Kamu juga nggak becus, berantakan banget. Datanya juga diutak-atik. Sudahlah. Siapa suruh kamu lepas dari masyarakat selama 3 tahun? Aku ini orangnya pemaaf. Aku akan memaklumimu. Hari ini kamu harus lebih giat. Aku akan kirimkan pekerjaan hari ini, nggak masalah kan? Nggak masalah, Tua. Tapi ada satu hal yang harus kusampaikan. Hmm. Keaslian data ini bermasalah, bisa bahaya. Setiap data adalah hasil jerih payah kami menyelidiki. Kamu dengan satu kalimat langsung menolaknya, sadar diri nggak? Meisuk. Boslin. Kalian keluar dulu. Iya. Masih nggak enak badan. Kenapa kamu mukul orang lagi? Kamu bilang aku mukul Hushuo. Itu masih ringan, aku pengen bunuh dia. Suping An. Kapan kamu jadi sekejam ini? Aku hampir nggak kenal kamu lagi. Kamu mukul orang. Nggak ada penyesalan sama sekali. Dia memberimu obat. Dia mau memperkosa kamu, aku nggak boleh mukul dia. Apa kamu mau bilang kamu yang mengantarku ke hotel? Iya, aku yang mengantarmu ke hotel, kamu memanggil namaku. Bilang maaf. Suping An. Semuanya seperti yang dikatakan Meng Meng. Kamu bukan cuma mengecewakanku, tapi membuatku putus asa. Tahu Meng Meng. Dan Hushuo satu tim, mereka mau mencelakaimu. Meng Meng sahabatku, dia nggak akan mencelakaiku. Kalau begitu kamu percaya Tao Meng Meng. Kamu percaya Lin Xiaobei. Kamu nggak percaya aku, iya kan? Ya sudah, Tao Meng Meng sahabatmu. Lin Xiaobei adikmu, aku ini apa? Bulan depan tanggal 1, aku akan jadi mantan suamimu. Kalau masih berani main tangan di kantor, kamu bisa pergi sendiri. Kalau Hushuo masih ganggu aku, nggak cuma kepala pecah berdarah. Aku bunuh dia. Kalau nggak mau Hushuo tewas, cepat usir aku dari kantor. Kayak waktu tanda tangan.
Perjanjian cerai di rumah. Kamu mau bikin aku mati kesel ya? Gak bisa bikin aku tenang dikit? Kamu niat banget pergi ya? Aku sengaja nggak ngomong. Lagi pula Mama pernah bilang, selama aku nggak usir, kamu nggak boleh keluar dari perusahaan. Kemarin lusa aku sembahyang ke Mama. Aku juga cerita soal ini. Tapi ya, kamu juga bisa pilih nggak dengerin perkataan Mama. Dosa apa sih ini? Besok kantor, aku nggak mau ketemu Supingan. Kamu cari cara. Ngapain aku yang cari cara? Lin Qingyu sendiri. Order carry Supingan. Aku tuh, limpirin semua yang kita lakuin ke Lin Qingyu kemarin. Kay Supingan. Bilang juga kamu terluka. Buat halangin Hu Ping'an. Jahatin Lin Qingyu. Kamu nggak lihat. Lin Qingyu mukanya sampai hijau marahnya. Bagus. Ada hadiah. Makasih Bos Hu. Iya Bos Hu, aku tutup dulu. Aduh, aku harus siapin berkas gugatan utang daha yang nunggak. Lin Qingyu sebentar lagi. Cuma nagih utang kan? Tinggal telepon aja. Nggak perlu sampai gugat. Besok di kantor aja. Waduh, Lin Qingyu punya penggemar kayak kamu, rezeki 8 turunan. Masa belum juga ngemas barang pergi? Memangnya enak nempel terus. Obat? Siapa yang taruh? Perbuatan menjijikan sendiri, mau tuduh orang lain. Lin Qingyu nganggap kamu lebih dari saudara kandung. Kamu perlakuin dia kayak gini, awas kena karma. Semua yang aku lakuin ini buat Qingyu. Nggak kayak orang lain yang egois. Qingyu udah suruh kamu pergi. Masih aja nempel. Dasar muka tembak. Kira-kira kayak gini bisa dapat 100 juta sama rumah? Mending kamu cepet pergi. Nanti kalau ketemu Hushuo, kamu yang nyesel. Aku juga ingin pergi. Tolong sampaikan pada Lin Qingyu untuk mengusirku. Selain itu, kamu bilang ke Ushuo kalau ada kejadian seperti kemarin lagi, aku akan bikin dia ketemu Yan Wang, termasuk kamu. Jangan pikir aku tidak berani memukul wanita. APA aku dekat? Supingan Dive Cat. Karena dia berbuat tidak sopan pada kakakmu. Untungnya, ada Hushuo yang menghentikan. TAPI Hushuo. Kepalanya babak belur. Beneran? Apa dia berani memukul Hushuo? Dari mana beraninya? Hushuo sangat marah. Gimana kalau begini? Ini juga kesempatan terbaikmu untuk tunjuk diri. Yang penting, Supingan sekarang tidak ada kakakmu yang melindungi. Baiklah. Malam ini aku akan ajak beberapa teman. Biar dia tahu gimana rasanya bunga mekar di wajah. Jangan lupa rekam videonya, biar Hushuo lihat. Dia pasti akan memberimu hadiah. Santai aja, tunggu kabar baik dariku. Bu. Aku tidak pernah berpikir untuk cerai dengan Ping'an. Asal dia mau mengaku salah. Aku akan langsung robek surat cerainya. Mungkin ada kesalahpahaman tadi malam, katakan padaku. Apa yang harus aku lakukan? Bu. Siapa ini? Rumah hilang, kerjaan juga hilang, kayak anjing liar di jalan. WKWKWK. Anjing baik tidak menghalangi jalan, minggir. Masih keras kepala, kakakku bisa bikin kamu tanda tangan surat cerai. Bisa juga usir kamu dari perusahaan. Kamu pikir bisa hidup dari kakakku seumur hidup? Suruh aku minggir? Tanpa kakakku, kamu itu apa? Waduh gimana nih? Dasar anak kecil, aku suruh kamu minggir. Aku peringatkan kamu, Supingan. Kemarin kamu pukul aku kasih muka kakakku, jadi nggak masalahin. Tapi kamu salah besar. Kamu pukul Hushuo. Dia calon kakak iparku, teman-teman. Bikin bunga mekar di wajahnya. Supingan. Kapan kamu jadi jagoan begini? Sudah kubilang sebelumnya, di penjara aku punya seorang guru. Guru mengajarkanku banyak keahlian, kemampuan bertarung hanya salah satunya. Sudah kukatakan tapi kau tidak percaya. Kakakmu juga tidak percaya. Jangan bergerak, aku sedang merekam. Xiao Bei, apa yang kau lakukan pada kakak iparmu? Lin Xiao Bei, aku peringatkan kamu. Jangan sakiti kakak iparmu. Kalau tidak, aku tidak akan menganggapmu sebagai adik. Tidak apa-apa. Kakak, tolong aku dong kak. Terakhir kali kukatakan, jangan sakiti kakak iparmu. Aku bukan kakakmu, orang-orang yang kubawa sudah dia kalahkan. Dia mencekik leherku, bagaimana aku bisa melawannya? Ayo lihat ini. Lin Xiao Bei, jangan main drama sedih di depanku.
Kau bawa 2 orang, teriak minta tolong padaku. Kau masih bilang aku salah memukul orang sebelumnya? Ping An. Jangan bergerak, Xiao Bei. Oke? Aku akan menghajarnya. Dengarkan aku sekali ini, boleh? Ping An. Kemarin siapa yang bilang, Su Ping An akan keluar dari perusahaan? Ling Qingyu pindah ke tim 2, sangat marah. Aku pikir, Kau pikir, Boss Hu, Lin Qingyu bilang, Su Ping'an akan pergi, dia tidak bisa membiarkannya berhasil. kurasa mereka berdua masih ada perasaan. Ah, kau ini. Kau menghasut Lin Xiaobei. Bahwa orang yang tak memikul Su Ping'an. Tapi orang-orang Lin Xiaobei. Malah dipikulai. Cara ini tidak berguna. Tidak bisa. Aku tidak bisa menerima ini. Begini. Kau beritahu ketua tim 2, UKI. Besok, pekerjaan Su Ping'an adalah menagih utang di Dahai Grosir. Bos Hu, berapa telepon yang sudah Anda lakukan? Menyelesaikan masalah utang, kau tidak bisa memberikan jasa ini kepada Hu Ping'an. Telepon memang sudah kulakukan. Utangnya tidak bisa ditagih oleh siapapun. Gugatan hukum pun tidak berguna, Grosir Dahai ini. Mencari dukungan dari Huye yang terkenal, kau pikir. Siapa yang bisa menagih utang ini? Oh. Sebenarnya, Anda sudah menelepon Pengdahai. Dan sudah siap transfer uang, tapi Fu Ping'an ribut. Pengdahai marah. Dan menyesal. Aku kemarin nonton video baru. Kita berdua latihan. Bos Hu bisa saja. Ah, yang penting, Bos Hu lagi cedera. Ah, di rekening bangku nambah lagi 5 juta rupiah. Reese Han. Kamu tahu kan aku paling benci angka 5 juta, kamu bilang. Uang ini mau dibuang kemana? Kamu bilang saja. Gimana mainnya? Nggak khawatir aku cedera. Olahraga yang pas? Itu bagus. Sebenarnya, jadi sekretaris di perusahaan kami. Nggak banyak urusan. Asal kamu siap kapan saja dipanggil. Terutama malam hari, bisnis perusahaan kami. Kebanyakan malam. Aku tanya, kamu minumnya kuat? Bisa minum berapa? Aku bisa minum sedikit, tapi malam hari. Asramaku tutup jam 12. Aku nggak bisa keluar. Oh, mahasiswa ya. Bagus banget, agak papa aku. Masih punya apartemen 2 kamar kosong, kamu langsung pindah aja. Aku nggak punya uang buat bayar sewa. Bos besar kayak aku, perlu kamu bayar sewa? Asal kerjamu bagus, apartemen 2 kamar ini aku kasih ke kamu. Terus, aku harus gimana? Ini sih. Kamu harus paham sendiri. Aku Dahai Grosir, skala bisnis, skala perusahaan. Termasuk skala modal, semuanya bagus. Asal kerjamu bagus, apartemen 2 kamar ini aku kasih ke kamu. Aku gantiin lagi dengan rumah 3 kamar yang lebih besar. Gimana? Beneran? Tentu saja. Bos besar kayak aku, nggak bohong. Tapi ini sih. Kamu harus mengerti, usaha dan hasil itu sebanding. Ngerti kan? Aku butuh sikapmu. Kamu siapa? Kok bisa masuk? Kalau Dahai Grosir punya modal kuat, mending bayar dulu utang ke grup Qingyu. Ya ampun, kamu siapa sih? Aku bukan ibumu, aku dari Qingyu Media. NAK. Jangan sembarangan cari untung, nggak bakal baik hasilnya. Nggak banyak? Wah, berarti masih ada dong. Tolong Bos Peng segera transfer. Nggak bayar utang bisa dituntut lo. Kalau sampai ke situ, reputasi Bos Peng bisa jelek. Aku ini Pengdahai. Nggak pernah ngutang sama siapapun. Dia tuh cari masalah sendiri. Dahai Grosir. Udah nunggah hampir 3 tahun, total utang iklan 398.000. Ini sih. Kamu balik dong. Kayaknya kamu yang cari masalah ya. Bos Peng jangan salah paham. Aku cuma mau nagih utang. Aku nggak nyaman. Kamu juga jangan harap nyaman. Qingyu Media juga. Dia juga nggak bakal nyaman. Kamu pulang bilang ke Lin Qingyu. Jangan harap bisa dapat duit sepeser pun dariku. Capek ceriku. Sama aja nyabut bulunya Huye. Utangnya bayar, itu sudah kewajiban. Huye juga. Atau Goudi,
Siapapun yang datang, hari ini duitnya harus masuk. Ok. Berani benernya kamu sebut Huye anjing, WKWKWK. Orang-orang Kinyu Media emang sok berani ya. Berani sebut Huye anjing. Aku penasaran. Lin Kinyu kuat nggak tahan? Katanya yang utang itu raja, hari ini aku baru ngerasain. NAK. Pengalamanmu masih kurang, HMPH. Kamu kinal Huye? Aku nggak peduli siapa, aku cuma mau tahu duitnya. Kapan masuk? Oke, aku bisa kasih tahu kapan duitnya masuk. Asal Huye ngomong. Aku langsung balikin 398.000 itu lengkap. Plus bunga 3 tahun. Aku juga. Akan minta maaf ke Lin Qingyu langsung. Dan kasih dia lebih banyak proyek. Kamu bilang ya? Aku bilang. Tapi aku juga kasih kamu 2 pilihan. Pertama. Berlututlah dan tirukan suara anjing. Jangan ganggu orang Kinyu Media. Yang kedua. Aku akan telepon Huye. Baka. Kamu mau muka? Atau nyawa? Jangan banyak bicara, telepon. Kamu benar-benar hebat. Aku harap saat Huye datang kamu tetap sama hebatnya. Hey Huye, aku udah hai. Ada Sirang. Karyawan Kinyu Media, dia memanggilmu anjing. Ini, telepon untuknya. Hey baik Huye. Halo, Sudah bertahun-tahun, tak ada yang berani memanggilku anjing. Sebutkan namamu. Suping An. Kamu tidak takut Huye? Berani mematikan telepon Huye? Kamu tidak takut Huye? Hah? Kukira siapa? Ternyata Xiao Hu, dia yang mematikan. Kamu tidak takut kemarahan Huye? Hah? Kemarahan? Aku memanggilnya Xiao Hu. Dia pasti senang sampai tidak bisa tidur. Kamu benar-benar mencari mati. Nanti aku akan berlutut untukmu. Persiapkan dulu lututmu. Agar tidak kebas, hah? Hey Huye, datang ke sini. Kenapa mencetak pintu? Terakhir ketemu di dalam, kamu bilang aku boleh memanggilmu. Xiao Hu saja, sekarang sudah keluar. Memanggilmu Xiao Hu tidak masalah kan? Tidak masalah. Huye, dia yang memanggilmu Xiao Hu. Dan bilang kamu anjing, dia bilang memanggilmu Xiao Hu. Dan sangat senang, dia juga bilang kamu. Aku tidak bisa menggambarkan kata-katanya, sungguh. Xiao Hu, ini orangmu? Hei, Bos Peng. Aku sudah memanggilmu Xiao Hu, sekarang kamu harus berlutut. Huye, dia memanggilmu Xiao Hu. Hei. Jangan bicara sembarangan, berlutut dengan baik. Kamu memanggilku Xiao Hu. Aku pasti senang sampai tidak bisa tidur. Jujur saja, orang ini memang anak buahku. Vol tahu, keremu baik-baik saja? Anak buahmu harus diajar baik, menunggak utang tidak dibayar. Merusak namamu. Kamu benar, hei, hati-hati di jalan. Aku tidak peduli berapa utangmu. Bayar secepatnya. Kamu tahu siapa dia? Dia adalah satu-satunya murid dari legenda tua. Orang legenda. Hei, biarkan perusahaan top 500 itu bangkrut dalam sekejap? Yang kamu tahu hanya bagian kecil. Orang legenda yang sebenarnya tidak bisa kamu bayangkan. Kinyu, tidak baik. Suping An pergi ke Dahai untuk membuat keributan. Sampai Huye terganggu. Kita hancur. Meng Meng. Aku merasa terhadap Suping An, tapi Suping An. Dia dari Departemen Pemasaran. Dia yang pergi menagih utang ke Pendahai. Mengganggu Huye. Suping An tidak mungkin tidak tahu siapa Huye. Dia benar-benar pergi, justru karena dia tidak tahu siapa Huye. Jadi dia memanggil Huye anjing. Sebenarnya bisa dimengerti. Suping An ingin mempertahankan pekerjaannya. Sedang cari perhatian. Tapi dia tidak tahu betapa dalamnya. Misalnya di Pendahai. Qingyu. Hu Xiao tahu, kamu sedang kesulitan dengan utang Pendahai. Kemarin, dia sedang sakit di rumah. Menelpon berkali-kali, tidak tahu berapa orang yang dia minta tolong.
Akhirnya Penggahai mau melunasi. Siap transfer. Suping An membuat keributan ini. Usaha Hushuo sebelumnya sia-sia. Hanya beberapa telepon. Yang paling penting, dia menghina Penggahai. Utang ini mungkin tidak akan kembali. Lebih parah lagi, dia memanggil Huyi anjing. Ya ampun, bagaimana dia? Ada cara lain? Tidak ada. Memanggil Huye anjing. Akibatnya terlalu serius, bisa mempengaruhi perusahaan. King Yu, demi perusahaan. Yut dua salanan surat sirai. Satu kirim ke Penggahai. Satu kirim ke Huyi, kita putuskan hubungan. Kurangi kerugian. Benar, benar. Hushuo benar sekali. Surat cerai di mana? Aku akan fotokopi. Dipanggil anjing. Tidak ada yang tahan, apalagi Huye ini pengaruhnya terlalu besar. Aku cari ayahku pun mungkin tidak ada gunanya. King Yu, masih ragu apa lagi? Si Pat putuskan hubungan. Apa tidak ada cara lain? Kamu mau hancurkan perusahaan demi mantan? King Yu Media adalah jerih payahmu. Seluruh karyawan juga bergantung pada perusahaan ini untuk menghidupi keluarga. Mana yang lebih penting? Sudahlah, kamu pikirkan sendiri. Berani-beraninya kamu datang. Diam saja pun aku tahu mulutmu bau. Tutup mulutmu. Kamu. Supingen, kalau kamu masih ingat, pernah menikah dengan King Yu. Untuk perusahaan. Pergilah sendiri. Sepengetahuanku, kamu bukan karyawan perusahaan kan? Kamu cuma bawa nama. Mitra kerja, apa hakmu mengusirku? Suping An. Aku datang untuk memberi kabar baik, tapi kamu perlakukan aku seperti ini. Siapa lagi yang bisik-bisik di telingamu? Suping An. Kalau kamu tidak bisa jujur menjawab pertanyaanku, keluarlah dari perusahaan sendiri. Akhirnya kamu ucapkan juga kata-kata untuk mengusirku. Memang, kamu bisa usir aku dari rumah, tentu saja bisa. Pecat aku dari perusahaan. Baik, aku pergi. Jangan pergi. King Yu, demi dia kamu benar-benar mau tinggalkan seluruh perusahaan? King Yu, Suping benar-benar. Bengkoi Seimu. Dia tahu bagaimana membuatmu luluh. Tutup mulut kotormu. Kata-kata mengusirku sudah diucapkan, mau aku tunggu apa lagi? Ya, Yang belum pergi? Wukai. Pergi ke Dahai Wholesale? Bos Lin, aku tidak. Aku sibuk riset belakangan ini. Siapa yang memfitnahku di belakang? Kapan kamu bisa jujur padaku? Perkataan orang lain kamu percaya, perkataanku kamu anggap angin lalu. Bagus, aku sadar perjanjian cerai ini sangat tepat. Tanpa kepercayaan, ini siksaan. Kamu, urus saja sendiri. Kenapa kamu cari Huye? Kenapa pergi ke Dahai Wholesale? Menghina Huye tidak akan berakhir baik. Hanya karena ini. Bicaramu besar sekali. Siapa Huyi itu? Ayahku saja takut padanya, berani-beraninya kau memanggilnya anjing. Kau tahu tidak, kerugian besar yang akan dialami perusahaan karena ulahmu? Tanpa mulut kotormu, mana ada omongan seperti itu? Aku hanya sekadar bicara, bukan memaki. Bahkan kalaupun memaki, Xiaohu harus terima. Tidak mungkin karena ini. Perusahaan bisa bangkrut. Aku tak bisa berkata-kata lagi. Kalau terus bicara, aku benar-benar jadi mulut kotor. King Yu, kau yang menilai. Xiaohu. Kau tahu tidak, Huye paling tidak sakit kengkel seperti itu. Kalau sampai terdengar oleh Huye, besok kau tidak akan melihat matahari lagi. Kalau kau terus menggangguku, kau juga tidak akan melihat matahari besok. Sudah cukup. Sebenarnya mau apa? Dia pasti akan bilang, menagih utang. Bahkan mungkin bilang, uangnya sudah diban, tinggal menunggu proses. Ya, uang sedang diproses, dan bisa cair kapan saja. 398.000, plus bunga 3 tahun. Penggahai akan datang sendiri untuk meminta maaf. Dia juga akan membantu kami menarik klien baru. Benar. Kau benar. Perjanjian cerai itu sudah tepat. Keluar. Kau, keluar. Baik, aku pergi. King Yu, jangan menangis. Pria seperti Suping An tidak layak. Meng-meng. Dia menghina Huye. Apa yang harus dia lakukan? Kau masih memikirkannya? Dasar kau. Bikin kesal. Begini saja. Nanti aku minta ayahku menghubungi Huye. Tapi aku tidak bisa jamin berhasil. Terima kasih. Terima kasih banyak. Yah, selanjutnya, kita harus fotokopi perjanjian cerai. 2 rangkap, selamatkan perusahaan dulu. Baru pikirkan Suping An nanti. Iya. Mana perjanjian cerainya? Bos Lin, uangnya sudah masuk. Uang apa? Utang Penggahai, pokok plus bunga. Utang Penggahai. Pokok plus bunga juga sudah masuk.
Ya, tadi Penggahai juga telepon. Bilang kalau kamu ada waktu, dia akan datang minta maaf. Sebagai permintaan maaf, dia akan bantu kita cari klien sebenarnya. Tadi departemen penjualan bersorak, dapat beberapa order besar. Semua direkomendasikan oleh Penggahai. Oke, aku tahu. Kirim tagihannya ke HP kau. Siap, Bos Lin. Aku salah paham sama dia. Aku cari Ping An. Qing Yu, kamu pikir ini jasa Suping An? Bukan begitu? Qing Yu, aku bingung mau bilang apa lagi. Dia sudah putus hubungan dengan dunia luar 3 tahun, pengalamannya masih 3 tahun lalu. Semua koneksinya hilang. Penggahai itu siapa? Dikat sama Hu Yi. Masa bisa dibujuk Suping An? Semua yang dia bilang cocok. Dia cari Penggahai. Mungkin dia menguping pembicaraan Penggahai, lalu datang ke kamu untuk cari muka. Padahal pahlawan sebenarnya. Ah. Iya, itu teman-temanku. Semua sudah beres, malah bilang jangan berharap terlalu banyak. Hate. Ini sudah telepon. Temanku ini terlalu hati-hati. Kita semua semangat, kuma husua. Duduk tenang, karena dia sudah tahu hasilnya. Qing Yu, kamu masih berpikir, ini kerjaan Suping An? Dia itu pencuri, suka curi jasa orang Qing Yu. Kenapa kamu masih simpan foto ini? Aku buang ke tong sampah. Kamu ngapain? Ya sudah. Simpan sendiri terus buang sendiri. Qing Yu, jangan overthinking. Soal Penggahai, gak ada hubungannya sama Suping An. Semua jasa Hushuo. Kalau masih nggak percaya, aku minta nomor Penggahai. Sekarang telepon. Halo Bos Peng. Oh halo, saya ini siapa ya? Silakan. Saya Tao Meng Meng dari Qing Yu Media. Part-time sekretaris Bos Lin. Teman-teman Hushuo, apakah mereka menghubungi Anda tentang utang itu? Hushuo? Oh, memang ada. Sekretaris tahu, utang itu ada masalah apa? Tolong jelaskan pada saya. Tidak ada masalah, saya hanya bertanya. Kalau begitu, Bos Peng, silakan lanjutkan pekerjaan Anda. Nanti kalau ada waktu, saya akan beritahu Bos Lin dan menginformasikan Anda untuk datang. Meng Meng, menurutmu aku harus pergi? Temui Huye. Kamu masih memikirkannya? Jangan pergi. Hui itu makang ganas. Kamu hanya anak domba kecil. Domba masuk mulut harimau, menyesal tidak ada gunanya. Aku sudah memutuskan. Bantu aku atur jadwal. Hui saya pa, aku tidak bisa mengaturnya. Kalau berani, kamu sendiri yang datang. Aduh, kamu bikin aku kesal. Hui, mainem lagi sedikit. Huye sore ini akan ajak kamu beli mantel bulu. Siek, ayo, minum lagi. Halo. Halo, Huye. Saya Lin Qing Yu dari Qing Yu Media. Tunggu, Qing Yu Media? Perusahaan yang utangnya ditunggak oleh Penggahai, ya? Ya, Huye. Kami tidak kenal. Tapi menemukan kontak Anda untuk mengatakan Suping An tidak sengaja memarahi Anda. Dia memanggil Anda Xiao Hu juga tidak sengaja. Tidak bermaksud menghina Anda. Bagaimana caranya agar Huye tidak marah? Sebutkan harganya. Saya akan tanggung sendiri. Halo, Huye. Anda masih mendengarkan? Kamu mau bertanggung jawab untuk Suping An? Ya, Huye. Kamu tahu seberapa berat tanggung jawabnya? Tolong Huye beri jawaban langsung. Seberat apapun. Saya akan tanggung. Hahaha. Bos Lin, jangan tegang. Kalau memang harus bertanggung jawab, saya akan serahkan semua bisnis iklan saya kepada Bos Lin. Beberapa hari lagi saya akan kirim orang untuk bicara kontrak dengan Bos Lin. Kalau tidak ada hal lain, saya tutup dulu. Ahu, silakan lanjutkan pekerjaan Anda. Jangan panggil Pahu, panggil aku Xiao Hu. Wahahaha. Xiao Hu. Bos Lin, Suping An tidak datang kerja? Sudah hampir seminggu tidak datang, aku sudah telepon dia berkali-kali. Tidak diangkat. Sudah hampir seminggu tidak datang. Bos Lin, Ada satu hal tentang Suping An. Tidak tahu apakah harus aku katakan. Katakan. Aku pikir Suping An sudah bertahun-tahun tidak menangani bisnis, jadi aku biarkan dia di perusahaan untuk beradaptasi. Tapi dia diam-diam memanipulasi data survei. Ketika aku menyadarinya, data sudah diunggah ke terminal.
Iklan di media sudah disebar luas. Su Ping and tidak berani datang kerja. Mungkin itu alasannya. Oke, aku mengerti. Bos Lin, kalau nanti ada masalah. Bos Lin, hati-hati di jalan. Mobilnya sudah tidak kelihatan, masih saja menatap. Sedemikian rindu, suruh dia tinggal. Dia memberi guru banyak hadiah, aku cuma mengantar. Tidak boleh juga. HMPH. Kamu mau apa? Rumah ini dulu sering kami kunjungi. Nanti aku mau datangnya datang, kamu tidak bisa melarang. Aku malah mau tanya, kamu sudah sebulan tidak ke perusahaan. Kamu yang memecatku, sekarang malah balik menyalahkan. Ibu, lihat. Kalau kamu tidak ada, Ping An tidak mendengarkan aku. Dia selalu tidak masuk kerja. Setelah kamu pergi, tidak ada yang bisa mengendalikannya. Lin Qingyu. Kamu mau apa? Aku tidak peduli, besok aku harus melihatmu di perusahaan. Kalau tidak, aku akan memotong gajimu sebulan. Kamu yang memecatku, kamu juga yang menyuruhku kerja. Semuanya tergantung moodmu. Kalau besok tidak melihatmu di perusahaan, aku akan datang setiap hari dan mengadu pada ibu tentang kelakuanmu. HMPH. Halo. Tuan Su, maaf mengganggu. Barusan Lin Qingyu menelepon aku. Dia bilang mau menanggung semua konsekuensinya untuk Anda. Saat itu, hahaha, aku langsung tertawa. Aku suruh dia bertanggung jawab atas semua iklan di seluruh bisnisku. Menurut Anda, bagaimana? Bantu aku menanggung konsekuensinya? Bos Hu, aku sudah merangkum kejadian malam itu. Bos Hu agak terlalu terburu-buru. Tentu saja, kalau Anda hanya ngidam tubuh Lin Qingyu, ya nggak masalah sih. Memang terlalu terburu-buru. Katanya perusahaan belakangan ini sedang berkembang pesat. Pasti dong. Perusahaan sekarang punya uang. Uangnya harus diinvestasikan. Maksud Bos Hu. Apa ada kabar tentang Su Ping An belakangan ini? Aku nggak mau dipukuli begitu saja. Bos Hu. Su Ping An sudah seminggu nggak masuk kerja. Bisa jadi dia sudah dibuang ke sungai. Sama Huye untuk cari makanan ikan. Duh, Lin Qingyu masih mau ketemu Huye. Mungkin nggak? Dah. Nggak lama lagi Lin Qingyu bakal benar-benar putus harapan dan hatinya bisa diisi sama Bos Hu. Aku peduli apakah hati Lin Qingyu bisa memuatku atau enggak. Tapi tanpa Su Ping An, akhir-akhir ini perasaanku lebih tenang. Tapi sekarang aku nggak enak hati, butuh kamu untuk melayani aku. Melayani badan dan hati. Ini kerjaan melelahkan. Engerti, di rekeningku memang ada tambahan uang receh. Wajah. OCD. Kamu bilang uang ini disimpan di mana? Masih lelah? Awalnya sih lelah. Tapi demi badan dan hati Bos Hu, lelah pun aku rela. Dasar Su Ping An, berani-beraninya balik ke perusahaan. Kenapa aku nggak boleh datang? Kamu sembarangan mengubah data penelitian, tahu nggak itu bisa bawa kerugian besar buat perusahaan? Kamu sanggup tanggung? Aku cuma mengubah data yang salah. Nggak akan rugikan perusahaan, malah iklan bakal lebih tepat sasaran. Data yang salah lagi? Jadi maksudmu, kerjaan kita selama ini cuma asal-asalan? Asal-asalan atau enggak, kamu sendiri nggak sadar? Aku ngerti apa yang kau maksud, hitung saja. Main game dengan klien. Ini kerjaan, ngerti nggak? Kalau aku masih jadi manajer departemen pemasaran. Orang sepertimu sudah lama aku pecat. Lebih baik kau khawatirkan dirimu sendiri, bisa bertahan di perusahaan atau tidak. Aku akan segera telepon terminal, tanya data minggu lalu. Kalau turun sedikit, aku akan segera bawa kau.
temui Bos Lin, entah kau dipecat. Atau pindah departemen, tim kecilku ini nggak sanggup menampung orang hebat sepertimu. Data minggu lalu sudah keluar? Bagaimana, beneran atau enggak? Gimana? Bos Lin. Berkat ketekunan dan kerja keras tim kami, akhirnya mendapatkan data yang lebih akurat. Tingkat konversi iklan naik sampai 10%. Dan itu pun setelah Suping An memanipulasi sebagian hasilnya. Naik 10%. Ini beneran. Bos Lin, serius ini. Kau yakin modifikasi Suping An berdampak negatif? Bos Lin, berdasarkan pengalamanku bertahun-tahun dan diskusi dengan para profesional, kalau Suping An tidak memanipulasi hasilnya, bisa naik lagi minimal 3%. Tim 2 kerja bagus, bonus bulan ini digandakan. Terima kasih Bos Lin. Bos Lin, akhir-akhir ini tim kami sangat lelah, akhirnya bisa berprestasi. Jadi aku berniat mengajak mereka karaoke dengan uangku sendiri. Untuk refreshing. Nanti bisa klaim keuangan. Ada lagi? Bos Lin, kalau Anda bisa ikut, 2 anak buahku nanti bakal bekerja lebih giat lagi. Aku. Baiklah. Bos Lin sangat menghargai tim kami. Aku akan segera beri kabar baik ini ke mereka. Tim 2 karaoke. Kau pasti ikut juga kan? Pelayan, cepat bawa minuman, cepat. Tunggu Bos Lin datang dulu baru pesan. Nggak ngerti sopan santun kerja sama sekali. Ketua, bagaimana caranya? Nenggang Bos Lin? Iya. Tim 1 sebelumnya, semua anggota tim mendapat lima. Langsung ditolak mentah-mentah. Wah, keren banget ya. Tim 1 itu apa sih? Cuma lebih banyak orang aja. Kadang banyak orang, selain gaji lebih banyak. Nggak ada manfaat positifnya. Ketua tim benar. Ingat, kalau hasilnya bagus, mau main sepuasnya juga boleh. Kalau hasilnya jelek, sekeras apapun usaha, tetap bakal dipecat. Makanya, orang harus punya kemampuan asli. Jangan sampai kayak orang-orang tertentu. Jelas-jelas sudah ketinggalan zaman. Masih sok jago teknologi. Ini tidak bisa diterima. Ketua tim, hari ini aku perhatikan baik-baik. Perubahan yang dibuat Suping An masuk akal. Iya, masuk akal. Kalian yang ngerti atau aku? Nanti kalau Bos Lin datang, yang nggak bisa ngomong, diam saja. Siapa yang bikin Bos Lin nggak senang? Karena omongannya. Besok nggak usah datang ke kantor lagi. Kamu masih hidup? Bos Lin, silakan. King Yu, nanti mau nyanyi apa? Aku yang pesanin. Gimana kalau pesan minuman keras? Kamu belum mati. Kamu mati pun, aku tetap hidup enak. Dulu mulutmu aja bau, sekarang sepertinya seluruh tubuhmu bau. Qing Yu, lihat dia. Kenapa dia ada di sini hari ini? Aduh, hari ini kita keluar buat nyanyi. Jangan marah dong. Bos Lin, Secretary's Tao. Bos bisa datang, aku dan tim 2 hanya merasa bersyukur. Terima kasih atas kehadiran kalian bertiga. Kalian berusaha dan berhasil, aku turut senang. Bos Lin, berusaha adalah kewajiban kami sebagai karyawan. Hasilnya adalah balasan atas bimbingan Bos Lin. Aku mewakili tim 2, pasti akan memberikan hasil yang lebih baik. Kalau begitu, Ketua Wu, sebutkan kekurangannya dong. Suping An senaknya mengubah data, kalau tidak, hasil kami akan lebih baik lagi. Kalau beban sebesar ini, kenapa Ketua Wu masih Pena? Hari ini Bos Lin ada di sini. Daripada Team Leader Wu menyimpan ISI hari. Lebih baik bicarakan pada Bos Lin. Saya yakin Bos Lin akan membuatmu puas. Karena tim leader Wu sudah mengungkapkannya, biar aku yang mewakilinya. Bertanya sedikit. Kenapa kamu sembarangan mengubah data survei? Karena data itu salah, tidak sesuai dengan kenyataan. Dari ucapanmu, prestasi bagus tim kedua. Semua karena kamu mengubah data itu? Benar. Suping An, aku tahu kamu ingin berjasa, tapi klaim prestasi seperti ini terlalu berlebihan. Kamu tidak punya pengalaman sosial dan tidak melakukan survei pasar mendalam, data hanya hayalan. Bisa berprestasi? Data didapat dari survei. Kamu dulu adalah manajer departemen pemasaran. Banyak cara survei pasar, tidak harus. Jalan-jalan di jalan. Sebenarnya mudah dibuktikan. Kita ambil data aslinya kembali. Lihat perbandingan hasilnya, pasti ketahuan. Kenapa buru-buru? Aku tidak menyuruh. Bos Lin memang aku malah ingin bilang ke Bos Lin, kasih kamu waktu lebih banyak. Sebenarnya kamu buru-buru apa? Sepertinya kamu yang buru-buru. Suping An, kamu sudah terputus dari masyarakat selama 3 tahun. Pasar berubah cepat, kamu harus belajar dari UKI. Lebih banyak lagi. Belajar main game di jam kerja?
Siapa yang main game? Aku sedang menemani klien. Bekerja. Qingyu, lihat dia. Tim leader Wu tidak menghitung kesalahannya, malah semangat. Orang ini tidak bisa dibandingkan, kamu seharusnya sudah tahu. Dia tipe orang yang tidak mau mengakui kesalahan. Bisakah kamu mengakui kesalahan sekali saja? Aku sudah berprestasi untuk perusahaan, masih harus minta maaf? Bisakah kamu percaya padaku sekali saja? Kalian berdua, coba katakan. Bos Lin, tenang dulu. Hari ini kita merayakan. Ya, merayakan. Maaf, aku tidak bisa menahan diri. Seharusnya aku di mobil, bukan di sini. Melihat kalian begitu mesra dengan begini. Aku lebih mudah menyerah, punya keberanian untuk pergi. Dia pasti sangat mencintaimu, mengalahkanku. Coba tebak aku baru saja mengalami apa. Aku sedang menelepon. Ada pria brengsek, dia mau berbuat jahat padaku, aku langsung tendang. Dia langsung terjungkal, kalian nggak lihat. Waktu dia terjungkal, mirip anjing. WKWKWK. Ngakak banget. Udah dipukul ya udah. Pria jalang itu emang pantas dipukul, kalau aku ada di situ. Aku bakal pukul sampai ibunya nggak kenal. Kamu berani nendang aku? Tahu nggak siapa aku? Nendang kamu kenapa? Aku bahkan bakal tampar kamu. Jangan berantang. Ini orang tadi mau isengin aku, bagus dipukul. Bos keren banget, bagus dipukul. Kalau kamu nggak pergi sekarang, aku tampar pipi satunya lagi. Oak. Kalian tunggu aja. Tunggu ya. Buka Ai, hari ini udah cukup ya. Lain kali aku traktir tim 2 nyanyi. Waduh Qingyu, ada orang. Duduk kayak patung, nggak ada rasa aman sama sekali. Kita nggak takut, kita ada khusyuk. Nggak ada yang perlu ditakutin. Kalau mereka nggak pergi, kamu pulang, nanti bisa bahaya. Kamu malah makin punch cut. Kuma berani di dalam. Tenang aja. Tempat ini dilindungi Huye. Bahkan kalau Huye datang pun nggak apa-apa, bapakku minggu lalu. Baru minum sama Huye, ayo lanjutin musik. Lanjut menari. Mainem sama Huyi? Gampang. Sebentar lagi datang orang, kamu ke sampingku. Ngapain ke sampingmu? Kamu bisa lindungi Qingyu. Qingyu. Tadi tamparan Bushuo, pria sejati kan? Manajer Wu, ini pasangan brengsek, kalau hari ini bikin aku nggak seneng perjanjian kita sebelumnya. Aku batalin sepihak. Siapa yang kamu sebut pasangan brengsek? Aku nggak peduli kamu. Manajer Wu atau bukan, kamu tahu nggak siapa dia? Kamu siapa? Penerus grup Jinding, Hushuo. Aku tanya kamu. Aku udah di tempat ini hampir 10 tahun. Kamu siapa? Aku grup Jinding. Bosku, puas nggak? Aku cuma bersandar di tembok. Nelpon, nggak lihat dia, nyenggol lengannya. Langsung tendang pantatku. Aku bilang masuk untuk berdebat. Lalu jangan parkir lagi. Kamu pikir hari ini aku bisa senang? Oke, aku mengerti. Bosku sekarang tidak senang. Kalian bilang harus bagaimana? Jangan lagi, kalau tidak aku akan laporkan polisi. Bukan urusanmu, jangan cari masalah. Penerus grup Jinding tidak berguna di hadapanku. Suru wanita ini menemani bosku semalam. Kamu tidak keberatan, kan? Manajer Wu, ayahku adalah direktur grup Jinding. Punya hubungan baik dengan Huye. Aku tanya kamu, ada keberatan atau tidak? Nah, baru benar. Hushuo Boss Hu. Wanita sialan, jangan lepaskan aku. Berbuat salah. Harus tanggung konsekuensinya. Bosku masih marah. Kalian bersama-sama. Ada yang salah. Sedikit banyak, semua punya tanggung jawab. Sudah begini. Cara agar semua senang hanya satu. Yaitu biarkan mereka berdua menemani bosku dengan baik. Aku bilang, cukup sampai di sini. Manajer Wu. Bisa kamu selesaikan? Kalau tidak, fire Hui yang urus. Bosku, hari ini aku pasti buat kamu puas. Semangatku semalam hilang semua. Aku beritahu. Aku harus bertemu Huye. Huye, ada sedikit masalah di sini. Bosku sangat tidak senang. Dia minta kamu datang sekarang. Jangan ikut campur. Hari ini biar dua wanita ini menemani bosku dengan baik. Masalahnya selesai, kan? Harus bikin Huye datang. Cari mati. Bosku, aku akan jemput Huye. Kamu, tunggu saja. Ping An, tidak apa-apa.
Masih bilang tidak apa-apa? Kita semua hampir mati karena kamu. Su Ping An, kamu mau bunuh kita semua. Baru puas? Semua ini gara-gara kamu. Ini cuma urusan minum. Dengan kemampuan minumku, aku bisa mabukkan si Kuo dalam beberapa gelas. Kinyu juga tidak akan diganggu. Kamu harus ikut campur. Pamer kemampuan, ya? Sudah saatnya begini, jangan cari masalah lagi. Sudah saatnya begini, kamu masih membelanya. Kinyu, biasanya kamu bela dia, aku tidak protes. Tapi sekarang kapan lagi? Nanti Hui Detong. Aku coba telepon ayahku. Saat itu, kalau kamu masih membelanya, kerjasama antara grup Jinding dan Kinyu Media bubar. Masalah kamu masuk saham di grup Jinding juga batal. Bos Lin, dia memanipulasi data cuma pengaruhi akurasi penempatan iklan. Tapi dia nggak bisa jaga mulut, bisa bikin kita semua celaka. Kalian, Kinyu, coba dengar. Semua orang juga berpikir begitu. Nanti kalau Huye datang, dia pasti tanggung jawab utama. Kemampuan biasa, tapi sombongnya minta ampun. Dasar menyebalkan. Mulut bajingan. Gue hajar lo. Gue nggak baik-baik aja. Lo apa lagi? nggak, gue udah telepon Huye. Kinyu, kapan kamu sadar? Su Pingen, lo itu kayak anak besar. Halo, Huye. Saya Lin Kinyu dari Kinyu Media. Kita pernah telepon sebelumnya. Anda masih ingat? Carrie Hubungkin, sedekat apapun hubungannya, api di hati nggak bisa padam. Huye, ayah saya ketua grup Jinding, mau bicara dengan Anda. Apa alasannya? Su Ping An mungkin bicaranya agak keterlaluan. Tapi dia nggak ada niat. Dia memang ada niat jahat. Hello, Huya. Saya Tao Meng Meng. Saya yang salah. Awalnya temani Mener Kuo, saya setuju. Tiba-tiba Su Ping An ini bicara. Ini menyinggung Mener Kuo dan... Menurutmu salahnya dia, ya? Iya, semuanya dia. Mereka pukul kamu, gue pukul mereka. Adele, kan? Bukan, masalahnya jadi besar, itu salah kalian. Lutut di lantai buat gue. Anda setuju? Jangan bicara. Saya ke toilet dulu. Huye. Saya juga ke toilet. Anda datang, kok nggak kasih tahu dulu? Cuma kumpul-kumpul kecil, siapa sangka bisa terjadi begini. Tahu Meng Meng memang pantas. Tapi manajermu, 1000 salah sejuta salah. Gak boleh suruh Kinyu temani bosku. Tenang, aku pasti akan menghukum berat rantai keuangan grup Jinding. Ada masalah, langsung bangkrut. Hanya saja belum terungkap. Hushuo itu harus dijauhi. Oh ya, lain kali Anda bertemu dengan orang tua legendaris itu. Bisakah Anda menanyakan sesuatu untukku? Pak Hu. Maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Pengeluaran malam ini, tanggung jawabku. Lain waktu, aku akan traktir Anda sendiri, Bos Lin. Tidak perlu. Pak Hu, ayahku minum dengan Anda minggu lalu. Anda ingat? Grup Jinding. Halo, ngantuk, Pak Hu. Aduh, nyaris mati aku. Untung ada Bos Hu. Kalau bukan karena telepon ayahmu dari Bos Hu, sudah hancur semuanya. Bos Hu, tadi Anda pegang HP. Saat lewat, Pak Hu memang mendorong, tapi Pak Hu langsung tersenyum. Coba pikirkan. Benarkah? Iya ya. Ya kan? Benar, Pak Hu memukulmu. Dan sekretaris tahu, itu untuk ditunjukkan ke Bos Kuo. Tapi Bos Kuo dan Mener Wu juga berlutut. Artinya Pak Hu lebih adil. Kalau menurutmu begitu, bagaimana menjelaskan? Xiao Hu minta maaf ke Kinyu? Xiao Hu juga berani kau panggil? Mulutmu ini pasti akan mencelakanmu sendiri. Pak Hu minta maaf ke Bos Lin. Sebenarnya itu minta maaf ke Bos Hu. Tapi orang yang dipukul Bos Hu, gengsi Bos Kuo juga harus dijaga. Jadi bilang permintaan maaf ke Bos Lin. Paling pas, dan masuk akal. Iya kan? Tahu Meng Meng, menurutmu gimana? Aku tidak tahu. Kamu tidak buruk. Nanti, aku kasih kesempatan jadi kaya. Terima kasih Bos Hu. Lihat kamu tuh. Ada APA, kamu pikir Pak Hu minta maaf karena kamu? Memang iya. Chinyu, lihat orang ini. Sudah, cukup untuk hari ini. Kurang-kurang bicara. Kamu belum makan ya? Aku sengaja beli dari si Cheng untukmu.
Su Ping-an, kamu beberapa hari ini tidak mengubah data. Bukannya katamu, aku mengubah data mempengaruhi akurasi penerbitan? Kalau begitu jangan diubah. Minggu depan kita lihat hasilnya. Memang benar, tapi sekarang kita harus melakukan perbandingan multi-sample. Tugasmu hari ini hanya satu. Memodifikasi data. Tes multisampel, kamu bisa memodifikasinya sendiri. Su Ping-an, kemari. Kamu, kemari. Aku ketua tim, tidak bisa mengaturmu, ya? Baiklah. Aku akan cari bos Lin sekarang. Orang hebat sepertimu, tim 2 tidak sanggup menampung. Ketua Wu, wibawanya besar sekali ya. Apa maksud sekretaris tahu? Aku pernah dengar tes multisampel, tapi belum pernah dengar membandingkan dengan data yang salah. Atau data yang dimodifikasi Supingan. Justru yang benar, sedangkan data riset kalian hanya asal-asalan. Omong kosong, tidak bisa berdiskusi dengan orang awam sepertimu. Aku akan cari bos Lin sekarang. Hemph. Masih hangat. Cepat makan. Beberapa hari ini, kamu antar makanan ke kantor. Atau antar sampai depan rumah. Apa maksudmu? Tidak apa-apa, aku merasa kamu tidak dihargai. Kalau mau lihat, akan kutunjukkan sampai puas. Jangan berbelit-belit, katakan langsung. Mau apa? Kamu berkorban diam-diam begitu banyak. Linking bahkan tidak mau mempercayaimu sedikit pun. Aku merasa kamu tidak dihargai. Ini tidak percaya padaku. Karena orang sepertimu terlalu banyak. Jika dia benar-benar mempercayaimu, fitnahan sebanyak APA pun tidak akan berpengaruh. Pada akhirnya, dia tetap tidak mempercayaimu. Sebenarnya kamu mau apa? Kami bertiga sudah kenal sejak kuliah. Linking dulu memang banyak berbuat untuk ibumu. Tapi ini bukan alasan untuk menikahi keluarga pihak perempuan. Menikahi keluarga pihak perempuan. Bagi seorang pria, ini aib yang sangat besar. Dia malah membuatmu menanggung aib ini. Apakah ini cinta? Kamu memfitnahku di depan Lin Qingyu. Lalu di depanku. Mengata-ngatai Lin Qingyu. Kamu licik sekali ya. Aku bilang kamu tidak baik, supaya kamu melihat sifat asli Lin Qingyu. Aku bilang dia jahat, karena dia memang tidak baik. Uswo ingin mendapatkan hati Lin Qingyu. Di sini percuma saja. Semua yang kulakukan, hanya ada satu alasan. Aku suka kamu. Malam itu pulang, ayahku langsung telepon Huye di depanku. Kalau bukan karena hubungan mereka, akibatnya bisa parah. Terima kasih untukmu dan paman. Ah, sama-sama. Hei, grup Jinding mau perluas bisnis. Aku kasih kamu jatah. Urusan investasi saham, tunda dulu. Yang kupikirkan sekarang, bisakah kerjasama dengan Wan Ziqianhong? Sudah sampai mana perkembangannya? Sudah kontak dengan orangnya Wan Ziqianhong. Bisa atau tidak? Tergantung sikap Jiang Qianhong. Tapi Jiang Qianhong susah ketemu. Aku minta ayahku coba kontak. Kasih salam. Ribet banget. Ah, nggak ribet. Buat urusanmu, ini MAH kecil. Kalau gitu, aku pergi dulu. Suruh ayahku langsung urus. Biar dia serius. Selain kontrak yang sudah ditandatangani, uang sisanya tunda dulu. Ada rencana investasi besar lain. Apa? Jauhi Hushuo. Cemburu? Kalau kamu minta maaf, Cemburu apaan? Grup Jinding bakal bangkrut. Sumi'an, terlalu kamu. Aku bilang fakta. Kamu pukul Hushuo. Hushuo nggak laporkan. Kalau nggak, kamu masuk penjara lagi. Dia berniat jahat. Aku nggak boleh pukul? Grup Jinding klien besar kita. Di bawah Hushuo. Sekarang mereka mau ekspansi, kasih aku jatah investasi berharga. Kamu nggak boleh balas budi dengan keji karena urusan cinta. Kalau aku bilang bisnis iklan Hushuo untuk grup Jinding. Umpan, kamu nggak percaya, kan? Ku kasih tahu, grup Jinding bangkrut. Huye yang kasih tahu. Aku juga tanya banyak orang. Percaya atau tidak, terserah. Su Ping-an, bisa nggak kamu lebih lapang dada? Kamu semakin membuatku kecewa. Kakek. Pengen sedekaliwer. Kamu juga nggak bawa dia ke sini. Akhir pekan ini ulang tahunku.
Kamu harus bawa dia ya. Kakek. Ping An lagi sibuk. Sibuk apaan? Aku tetap bilang ini. Bujuk ibumu dan Xiao Bei. Untuk lebih baik ke Ping An. Ping An itu anak yang baik banget. Kakek. Su Ping An. Berubah. Kamu dan si Hu itu. Dekat banget ya? Aku dan Hushuo cuma kerja sama aja. Ibumu manggil dia calon menantu. Xiao Bei manggil kakak ipar terus. Kalian anggap aku pikun ya? Kakek kan tahu. Ibu dan Xiao Bei. Tapi aku jamin, aku ke Hushuo. Nggak ada perasaan lain. Tapi dia punya perasaan ke kamu. Aku kan pebisnis, nggak mungkin nolak kerjaan. Tapi nasihatin aku, jauhi Hushuo. Pengen terasing dari masyarakat Santuhun. Pasti ada rasa minder. Takut nggak bisa bantu kamu. Beberapa hal. Mungkin kurang dipikir. Tapi dia peduli banget sama kamu. Kan kamu sudah pindah? Jangan nginep di hotel. Kamu punya rumah. Di Jalan Bahagia ITU. Si Bos Jiang. Aku baru ingat, ada sesuatu mau minta tolong. Apa itu? King Yu Media mau kerjasama dengan Wan Ziqian Hong. Surat minat sudah diajukan. Kalau nggak ada masalah khusus, bisa tolong tanda tangan. Kirain APA. Ini sih, Wan Ziqian Hong bisa kasih ke kamu. Apalagi kerjasama dengan perusahaan kecil. Ngapain sungkan? Makasih banyak, Bos Jiang. Kalau kamu masih sungkan, aku bisa marah loh. Bos Jiang, kamu ada urusan ya? Kalau sibuk, kamu urus dulu aja. Sebenarnya ada sedikit urusan. Grup Jinding ini seperti bom waktu. Besar banget dampaknya. Aku duluan ya. Lain kali main lagi. Oke. Kamu mau pergi kemana? Urusanku sendiri. Ada kabar baik, dia itu dari Wan Ziqian Hong. Aku nggak mau dengar tentang dia. Kalau gitu nggak usah bahas dia. Grup Jinding. Sebentar lagi meledak. Tunggu aku dong. Jangan ikut aku. Tunggu aku dong. NIH. Sudah kubilang berkali-kali, jangan kasih aku hadiah. Kamu boleh nggak mau, tapi ngasih atau nggak itu hakku. Sama seperti. Aku punya hak untuk mencintai seseorang. Au Meng Meng. Kita berdua siapa nggak kenal siapa sih? Aku bukan Lin Qingyu. Kamu nggak bisa bohongin aku. Aku tahu, perasaan kamu padaku sangat dalam, tapi nggak apa-apa. Lama-lama hati yang tulus akan terlihat. Cepat atau lambat, kamu akan lihat keindahanku. Kamu cantik banget. Pergi aja tunjukin kecantikanmu ke orang lain. Jangan ganggu aku, oke? Kamu boleh marah, bahkan boleh pukul aku, tapi kamu nggak bisa ubah perasaanku padamu. Keluarlah. Jangan ganggu aku. Tolong, oke? Aku datang hari ini untuk kasih tahu sesuatu yang penting. Kalau tentang grup Jinding yang meledak. Udah, nggak usah dibahas. Grup Jinding meledak. Bukan. Ini tentang Hushuo dan Boslin. Apa sih? Aku takut ada yang dengar. Aku bisikin aja ya. Kalian ngapain sih? Qingyu. Bukan. Aku. Bukan itu. Dia. Kalau gue bilang, memang itu jebakan buat lo gak percaya kan? Cewek kaya aja lo belum puas. Sama Mek, lo enggak lepasin juga? Kelinci aja gak makan rumput dekat sarang. Ping An. Kita udah enggak ada kesempatan lagi. Ada yang mau lo katakan? Beberapa hari ini gue banyak mikir. Dulu ke Supingen. Emang gue keterlaluan banget. Jadi, gue minta maaf dengan cara kayak gitu. Gue beliin sarapan, bilang sorry. Terus dia bilang kupingnya agak gatal, minta gue lihatin. Pas gue deketin, dia malah nyium gue. Dia kok bisa kayak gitu sih? Gue juga enggak tahu. Qingyu, maafin gue, ini salah gue.
bukan salah lo. Su Ping An. Gue enggak bakal maafin lo lagi. Akhir-akhir ini sering ke tim 2 ya? Katanya bawa Sarapan lagi, maksudnya APA NIH? Suka sama Su Ping An? Bos Hu, lo salah tangkap. Gue sengaja biar Lin Qingyu lihat. Ternyata benar. Lin Qingyu Jaira. Su Ping An mau jahat ke gue. Dia marah banget, bilang enggak bakal maafin. Lin Qingyu ke Su Ping An. Udah putus asa total, baru Bos Hu bisa. Selanjutnya, Kalau gitu, lo emang mateng banget nih. selama ini perhatian Bos Hu ke gue. Gue selalu ingat di hati. Ngebantu Bos Hu harus total. Niat lo emang bagus. Gue kasih lo kesempatan emas. Grup Jinding kita lagi mau ekspansi, masih ada slot investasi. Keluarin semua uang lo. Minjemin juga boleh. Dijamin balik modal 10 kali lipat. Bos Hu, di Rekening Bank. Ada sisa recehan yang ganggu? Udah dikasih kesempatan masuk grup Jinding. Masih minta recehan? Gue lagi sebel, jangan ganggu. Qingyu mana? Kamu mencari Qingyu seharusnya tidak ke sini. Qingyu pindah ke sini, kata kakeknya. Lin Qingyu, Kelur Sekarang. Kalian sudah bercerai, tolong jangan lagi. Campure Eurus dan Lin Qingyu, Oak, Qingyu dan Husho, adalah pasangan yang paling cocok, jangan halangi mereka. Kalau kamu tidak setuju, aku akan bunuh diri di depanmu. Aku dan Qingyu sudah bercerai. Aku harus setuju apa lagi? Lin Qingyu tidak mungkin pindah ke sini. Tolong jangan buat keributan di sini. Qingyu benar-benar tidak ada di sini. Kamu sudah lihat di bawah tempat tidur. Setiap ruangan sudah dilihat. Ada? Lihat, aslinya terlihat kan? Waktu di rumahku dulu. Berlaku seperti domba kecil, capek kan berpura-pura. Aku menikah dengan Qingyu. Aku memanggilmu ibu, aku menghormatimu, meskipun kamu selalu menyuruhku. Sekarang aku sudah menandatangani perjanjian cerai, kamu bukan lagi keluargaku, tolong pergi. Mulutmu memang pandai bicara. Kau pikir aku mau datang ke tempatmu yang jelek ini? Aku peringatkan kamu. Jangan lagi berharap. Hal yang tidak realistis pada Qingyu. Ha! Ibu. Aku ingin keluar dari perusahaan Qingyu. Tidak mendengarkan nasihatmu. Maafkan aku. Bisa kita bicara berdua saja? Bicaralah langsung. Tidak ada orang lain di sini. Baik. Ini surat pengunduran diriku. Tolong tanda tangani. Kamu mau pergi? Ya, aku akan pergi. Berdasarkan apa kamu pergi? Perjanjian cerai sudah ditandatangani. Apalagi artinya aku di sini? Ibu bilang. Aku tidak mengizinkan kamu pergi. Kamu tidak boleh pergi. Beberapa hari ini kita saling menyiksa. Aku pergi. Akan lebih baik untuk kita berdua. Benar. Lebih baik untuk kita berdua, kamu bisa dengan bebas mencari wanita kaya itu, kan? Bahasa Jian Hong. Meneleponku, Wan Zijian Hong akan mengirim orang khusus untuk menandatangani kontrak denganmu. Ini adalah hal terakhir yang kutinggalkan untukmu. Ayahku bekerja keras untuk Jiang Qianhong. Perkenalkan Qingyu Media. Baru saja ada sedikit kemajuan. Su Ping An, kamu bahkan mencuri jasa ini. Kamu yakin ayahmu yang minta tolong orang? Kami baru saja membicarakan ini, 1000% yakin. Ayahmu sekarang sedang kewalahan, sulit menjaga diri sendiri. Masih ada hati untuk ini. Qingyu, lihat orang ini. Demi mencuri jasa, dia mulai memfitnah ayahku. Apalagi yang bisa kamu katakan? Untuk bisa pergi dengan lancar. Su Ping An. Aku sangat membuatmu muak? Baik. Aku akan mengabulkanmu. Mulai sekarang, kamu jalani hidupmu. Aku jalani hidupku. Ketua tim 2 UKI tidak punya kemampuan memasukkan data, perusahaan tidak seharusnya mempertahankan orang seperti ini. Grup Jinding akan segera meledak. Semoga kamu tidak terkalahkan. Kamu masih bicara.
King Yu, dengarkan aku, grup jinding kami. Sekarang sangat baik, tidak mungkin meledak. Tau Meng Meng, kamu katakan sesuatu. Su Ping'an pasti sengaja. Ya, dia sengaja, perilakunya 2 hari ini aneh. Aku lihat dia sudah lama ingin pergi, hari ini berhasil. Ching Yu, dia Su Ping'an adalah pria brengsek. Jangan terlalu sedih, tidak worth it, tunggu sampai kamu menjadi pemegang saham grup jinding. Asetmu akan berlipat ganda. Su Ping'an akan menyesal nanti. Kalian keluar, aku ingin sendiri sebentar. Ibu. Ping'an tidak mau aku lagi. Ibu. Semuanya adalah orang yang diperkenalkan Bos Jiang. Dan Xiao Hu, semuanya orang sendiri. Kerja sama selanjutnya, kami maaf, aku harus angkat telepon. Halo, Pengen mana? kakek. Setelah keluar, tidak datang menemuiku, hari ini ulang tahunku. Apapun yang terjadi, kamu harus datang, kakek ingin bertemu kamu. Baik, aku akan segera ke sana. Ulang tahun kakek Su adalah prioritas utama. Kerja sama kita bisa dibicarakan lain kali. Kami juga akan bersiap dan ikut meramaikan. Baik, aku ada urusan dulu. Sampai jumpa lagi. Kakek, hadiah ulang tahun untukmu. Ibu, lihatlah. Memang harus kakak iparku. Uang dari semuanya sudah aku terima. Aku akan buatkan kontrak begitu pulang. Aku janji tidak lebih dari seminggu. Uang semua orang akan digandakan. King Yu, surat cerai sudah ditandatangani. Cepat urus surat cerainya. Kenapa harus menunda sampai tanggal 1 bulan depan? Benar juga. Lihatlah Hushuo. Lianing dengan Su Ping'an. Sama sekali tidak selevel. Aku hanya mengakui Hushuo sebagai menantu kami. Sekarang, sementara semua orang ada di sini, tolong bantu my King continue. Kakak iparku harus Hushuo. Aku tidak akan mengakui orang lain. Hari ini ulang tahun kakek. Jangan ribut, oke? Wah, hari ulang tahun kakek, banyak orang menunggumu. Sok penting sekali. Kakek? Siapa kakekmu? Ada APA? Hushuo adalah kakak iparku, jadi kakekku adalah kakeknya. Kamu ada masalah dengan itu? Kalau bukan karena kakek ingin bertemu, kamu tidak pantas berada di sini. Masih menganggap diri sebagai bagian dari keluarga kami. Jengga, hanya ada kakekku di sini. Bukan kakekmu. Rumahmu sendiri berantakan, masih mau mengakui kakek di sini. Ayahmu tahu? Su Ping'an. Kamu menghinaku tidak masalah, tapi jika kamu membahas ayahku, hati-hati aku tidak akan tinggal diam. Pergi. Tidak ada tempat untukmu di sini. Aku yang meminta Ping'an datang. Siapa yang berani mengusirnya? Ping'an, duduk di sini dekat kakek. Su Ping'an dan kakakku. Jika kamu tidak setuju, kill ya. Ping'an mana? 3 tahun tidak bertemu, kamu agak kurus. 3 tahun tidak bertemu. Jangan-jangan ada yang datang dengan tangan kosong? Kakek tidak butuh hadiah. Kamu datang saja, kakek sudah sangat senang. Kakek. Ada yang memberi hadiah ulang tahun dengan batu rusak. Kakek, ini adalah Zimata 9, melambangkan kebahagiaan dan terhindar dari penderitaan. Menjauhkan dari segala bencana. Z mata 9 bernilai ratusan juta. Wah, ratusan juta? Ping'an itu mana? Itu mata dewa 9 mata, masih ada? Mama juga suka. Humph. Mama, Kenapa kamu menarikku? ITU bernilai ratusan juta. ratusan juta apaan? Barang jelek itu, di internet bisa beli sembarangan. Oh, Iya, cuma kerajinan tangan, paling mahal beberapa ratus ribu. beberapa ratus ribu. Iya, Mama, ini paling mahal beberapa ratus ribu. Su Ping'an, aku sangat percaya padamu. Kamu tega menipuku dengan batu jelek ini? King Yu pasti akan menceraikanmu. Mata dewa 9 mata ini bukan kerajinan tangan. Ini. Ini apa? Ini. Hari ini ulang tahun kakek. Jangan bicara omong kosong lagi. Oke. Apa semua yang aku katakan kamu anggap omong kosong? Hushuo membantu kita mendapatkan saham di grup Jinding. Kamu malah iri, bawa batu jelek. Bilang ini mata dewa 9 mata. Malu-maluin aja. Kamu kasih dia uang? Iya, kami kasih. Kenapa? Chan. Kami mengeluarkan semua tabungan, bahkan pinjam sana-sini. Nggak sampai seminggu,
Aset kami bisa berlipat ganda. Aku kasih tahu, Su Ping'an, ini adalah kemampuan. Calon kakak iparku, tidak sepertimu, cuma bisa ngomong doang. Dibohongi habis-habisan, malah bela si penipu. Kalian juga unik, Lin Qingyu. Kalau kamu percaya padaku, laporkan dia sekarang juga. Fu Ping'an, penipu. Su Ping'an, aku tahu kamu masih nggak bisa move on dari Qingyu. Tapi nggak perlu terus-terusan menghinaku. Fakta sebenarnya akan terungkap seiring waktu. Waktumu tinggal 2 hari lagi. Kakak iparku yang asli bisa membawa rezeki. Oh iya. Tadi juga pemimpin grup Jinding datang. Mengucapkan selamat, ini juga prestise, selain batu jelek ini. Masih ada yang lain? Qingyu, kamu juga pikir Wushuo bisa membawa keuntungan dan prestise, ya? Setiap orang punya nilai masing-masing, syaratnya jujur. Nilai, kejujuran, mau prestise? Oke, aku kasih tahu. Sebentar lagi Jiang Qianhong, Huye, Wang Dong akan datang bawa hadiah. Punya muka nggak? Hahaha. Kira. Buka mata lebar-lebar. Lihat caranya kamu mengubah orang hidup. Masih Jiang Qianhong. Masih Huyi Su Ping'an. Harga diri diri sendiri, bukan cuma omong doang. Ayo. Panggil orang. Presiden Republik Jiang Qianhong. Wang Dong dari Jiangnan Negeri. Ketua Kementerian Ito mempersembahkan hadiah sederhana untuk yang mulia. Semoga yang mulia. Riziki Selua Samudera. USIA Setinggi Gunung. Bos Jiang Tianhui, ada urusan penting yang harus ditangani. Tidak bisa datang, harap yang mulia tidak kecewa. Saleh Kedurip, tidak usah, kami masih ada urusan penting. Harus ditangani. Semuanya orang penting di kota kita. Ayah Wushuo pun tidak sebanding dengan salah satu dari mereka. Baru saja Su Ping'an bicara. Mereka langsung kirim hadiah. Kamu kino mereka? Lihatlah. Qingyu kerja sama dengan Wan Ziqianhong. Kalau Jiang Qianhong tahu ulang tahun kakek, kirim hadiah itu wajar. Huye mungkin tahu dari ngobrol dengan ayahku. Huye orangnya gengsi, jadi ikut kirim hadiah. Ini Wang Dong. Bohong, lanjutkan bohongnya. Aku tidak bohong. Wang Dong datang gimana? Aku benar-benar tidak tahu. Aku kan bukan serba bisa. Kalau tidak percaya, aku tanya langsung ke Wang Dong. Selesai urusan. Kalau tidak mau ditipu habis, laporkan sekarang juga. Tangkap dia. Jangan-jangan Wushuo benar-benar penipu? Uang tabungan kami semua sudah diberikan, jangan sampai ada masalah. Tenang saja, kakak iparku itu. Anak direktur grup Jinding, calon penerus. Perusahaan besar. Transaksinya. Miliaran-miliaran, mana mungkin peduli uang kita yang sedikit. Dia tidak mungkin menipu kita. Qingyu, kamu bagaimana? Aku akan telepon beberapa orang. Iya, Qingyu, cepat cari info. Gimana, Qingyu? Tidak ada yang bilang grup Jinding bermasalah. Atau Hu, tunggu sebentar, aku mau angkat telepon dulu. Halo. Kakek, aku ada urusan mendadak, aku pergi dulu ya. Kenapa pada kabur semua? Jangan-jangan ada masalah? Kalian lebih percaya Su Ping'an daripada kakak iparku, ya? Calon mantu baikku masa depan, mana mungkin bohong padaku? Percaya siapa, enggak percaya siapa, dia beneran apa enggak? Seharusnya kalian udah bisa nebak sendiri. Benar banget, ayah. Dikiranya ayah Kino. Master Luo. Dari toko barang antik itu, Iya, Kek. Cepetan telepon Master Luo. Master Luo, cepat datang lihat ini. Bu, kok malah baca mantra? Nilai 1 miliar. Apa? Halo. Grup Jinding. Umumkan bangkrut. Qingyu. Kamu bilang siapa yang bangkrut? Kak, ini bukan main-main. Grup Jinding. Umumkan bangkrut. Ayahnya Wushuo, bunuh itu apa hidup? Wushuo. Kabur bawa uang. Bu, dasar bajingan. Aku cari dia. Xiao Bei. Kakak ipar, aku salah. Kerusakan otak ibumu parah. Sederhananya, jadi vegetatif. Bisa bangun lagi atau enggak? Enggak ada yang tahu. Qingyu, tolong aku.
Tolong, aku mohon. 3 tahun lalu, yang rusak orang sampai cacat. Itu Ling Xiaobai. Hu Shuo yang ngasih ide ke Xiaobei. Hu Shuo juga yang nyogok orang yang dipukulin. Buat rekam video buat kamu lihat. Tujuannya biar kamu jadi renggang sama Hu Ping'an. Apa katamu? Kenapa kamu lakuin ini? Kenapa? Hu Shuo yang kasih kamu obat. Su Ping'an yang lihat. Su Ping'an yang mukul Hu Shuo. Su Ping'an juga yang anterin kamu ke hotel. Alasan Penggahai, bisa melunasi utang beserta bunganya. Itu juga berkat Su Ping'an. Kamu bisa sukses bekerja sama dengan Wan Ziqianhong. Hu Shuo tidak berperan sama sekali. Bahkan data yang dia berikan padamu itu dibuat-buat. Tim kedua bisa meraih prestasi. Juga karena Su Ping'an yang memodifikasi data-data itu. Jadi waktu itu di KTV. Bukan telepon ayah Hu Shuo. Tapi Ping'an, kan? Aku melihat sendiri. Kekeku kepada Su Ping'an. Sangat hormat. Mengetahui kemampuan Ping'an. Lalu berubah sikap dan mulai mengejar Ping'an. Waktu di kantor itu sengaja pura-pura di depanku. Sekarang kamu bilang ini mau apa? Aku meminjamkan uang ke Hu Shuo. Tidak bisa melunasi. Aku akan dipotong anggota tubuhku. Aku akan ditangkap, King Yu. Tolong aku masih muda. Tidak mau masuk penjara. Salah sendiri. Ping'an. Ping'an angkat telepon, Ping'an. Su Ping'an pergi ke makam ibu angkatnya. Hu Shuo mau membunuh Su Ping'an. Di depan makam ibu angkatnya. King Yu, kamu tidak mau menolongku. Kalau begitu mati saja bersama Su Ping'an. Ping'an. Aku salah. Maafkan aku. Grup Jin Ding bangkrut. Direktur utama bunuh diri dengan melompat. Hu Shuo kabur membawa uang. Ibuku tidak tahan shock, jadi vegetatif. Kalau memang membantu Hu Shuo kan? Banyak hal ilegal, harus masuk penjara. Di perjalanan aku dapat kabar. Xiaobei kecelakaan. Kakinya patah. Ping'an. Dulu apapun yang kukatakan kamu percaya. Sejak kapan mulai, apapun yang kukatakan kamu tidak percaya lagi. Kalau tidak, semua ini tidak akan terjadi. 3 tahun lalu orang yang kamu pukul merekam video. Aku kira kamu yang memukul. Maaf. Jadi bagaimanapun aku, kamu tidak percaya padaku, kan? Ping'an. Takut. Hu Shuo sudah ditangkap. Uang kalian akan segera kembali. Aku tidak bicara soal itu. Kita masih ada kesempatan? Hu Shuo yang menyuruhmu datang. Bahaya sekali melakukan itu, bodoh. Kamu yang bodoh, bodoh besar. Besok sudah tanggal 1, hari pernikahan kita. Juga hari perceraian kita, persiapkan dirimu. Perceraian apa? Aku tidak tahu, Ping'an. Kamu tidak akan meninggalkanku, kan? Aku janji, mulai sekarang hanya percaya padamu. Aku tidak mau kamu, sudah lama tidak mau. Kalau begitu kita bersama-sama membesarkan perusahaan. Menurutmu, Jiang Qianhong bersinar? Tentu saja. Dia adalah pengusaha wanita paling luar biasa. Juga idolaku. Aku akan membuatmu lebih bersinar dari Jiang Qianhong. Tapi aku punya syarat. Kamu tahu, aku seorang yatim piatu. Jika kita dapat uang, kita harus menyisihkan 50%. Untuk membantu anak yatim di seluruh negeri, memberi mereka rasa memiliki keluarga. Ini juga satu-satunya permintaan guruku padaku. Bukan cuma 50%. Bahkan jika kamu mau semuanya, aku berikan. Uang kita mau dipakai untuk apa saja terserah kamu.